Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyono, CGP Angkatan 1 Kabupaten Wonosobo. Kali ini kita akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Saja. Mari kita menuju ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada hari ini. Kali ini saya sedikit mau berbincang-bincang, Pak, karena ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi ada feeding question for the interview. Jadi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin nanti dari pembicaraannya sini saya menemukan beberapa hal yang menarik dari Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Isi bulan bagaimana Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar semuanya. Semoga yang lain kita sama yang lain organisasi. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan dari Pak Tohidin memberikan semangat buat saya nanti. Terima kasih Pak. Untuk hari ini langsung saja dari beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Ada beberapa hal. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kurang? Terkait pertanyaan disampaikan tiap kasus, tiap masalah terjadi tentu ada sebab. Tentu kita pertama kita mencari titik temu dulu, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, baru kita mempertemukan beberapa pihak yang bermasalah juga. Lalu selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baik, untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi tentunya diperlukan pertimbangan yang matang, persiapan untuk menghadapi masalah itu dengan hati yang tenang. Yang pertama yaitu menimbang, mencari titik temu dan manfaat serta akibat, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa keberatan dengan keputusan dari penyelesaian masalah tersebut. Kita juga mempertimbangkan risiko yang terjadi apabila nanti masalah itu diambil keputusan. Mungkin ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, ada yang merasa keberatan. Nah, hal-hal ini yang perlu kita cegah sehingga masalah yang kita bicarakan itu diterima oleh semua pihak dengan legowo, dengan perasaan yang tidak merasa Saling menjaga ya. iya. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Yang tentunya pertama kita harus mempertemukan semua. Jadi kita serta-merta kita harus mempertemukan semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut, sehingga nanti kita pelajari bersama fakta-fakta yang terjadi, kemudian kita mengkaji, menguji, serta dalam penyelesaiannya itu tidak serta-merta, sehingga setelah kita bermusyawarah, mencari titik temu, menyelesaikan masalah itu, baru kita putuskan setelah semua pihak bisa diajak berbicara, tidak menyelesaikan masalah dari salah satu. Terima kasih. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Yang pertama
keputusan jangan sampai merugikan salah satu pihak ataupun apalagi jadi semua bisa menerima dengan memperkecil resiko yang terjadi. Jadi setelah keputusan itu diambil, tentu ada beberapa resiko yang akan terjadi. Tapi kita juga harus optimis dan memperkecil resiko itu terjadi sehingga semua pihak yang terlibat dalam kasus atau masalah ini semuanya bisa menerima tanpa ada yang merasa. Yang selanjutnya juga memberikan yang terbaik pada lembaga maupun masyarakat atau semua pihak yang mana kita bekerja itu tidak untuk satu lembaga saja tapi menyeluruh antara lembaga dan masyarakat. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di limbah ini kan? Tantangan tentu kompleks, banyak dan dari hal yang rumit, dari hal yang sangat sulit dipecahkan. Tapi semua itu perlu juga kita bersama-sama untuk melihat pedoman, aturan, tata cara dalam menyelesaikan masalah. Sehingga tantangan yang kita hadapi itu tidak lepas dari pedoman atau aturan yang ada. Serta berpijak dari situ semua pihak yang terlibat dalam permasalahan itu menerima dengan perasaan yang tidak kecewa karena keputusan sudah diputuskan bersama dengan aturan yang sudah dikasih. Sangat menginspirasi saya sekali, Pak. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di limbah kita? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kasus atau masalah atau dilema yang kita hadapi tentunya tidak bisa kita menyelesaikan dengan cepat. Semuanya butuh proses, semuanya butuh informasi yang jelas, informasi yang lengkap, sehingga keputusan itu baru bisa diselesaikan tidak sekaligus di waktu itu. Setelah kita mempelajari kasus, kemudian kita cari informasi sebanyak-banyaknya, baru kita mengambil keputusan. Tapi juga tidak lepas juga dari aturan-aturan, pedoman maupun kesepakatan kita yang sudah kita sepakati bersama. Sehingga kepedulian itu bisa diputuskan, bisa diselesaikan dengan aman, nyaman, dan terus selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di limbah ini, Pak? Keputusan akan lebih mudah jika kita dalam mengambil keputusan itu berarti lepas dari perasaan subjektif. Jadi semuanya kita selesaikan dengan objektif, tidak ada perasaan-perasaan karena mungkin kasihan atau mungkin karena ada perasaan benci dan sebagainya, sehingga itu mempengaruhi keputusan yang kita ambil karena tidak berdasarkan objektif, karena bersifat subjektif. Kemudian juga lebih berdasar kepada kesepakatan dan aturan. Dan yang terakhir juga keputusan yang kita ambil itu bersifat objektif, nyata,
realita sehingga semua pihak bisa tentunya dengan tidak membenarkan diri sendiri ya Pak. Terus dari semua hal ini Pak yang telah disampaikan, terus pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di yang pertama untuk pesan yang jelas jangan sampai melakukan mungkin tidak satu atau lainnya. Yang jelas keputusan itu harus diterima oleh semua pihak. Kemudian yang kedua dalam mengambil keputusan tidak lepas dari aturan, dari pedoman, dari kesepakatan yang sudah kita sepakati. Terima kasih Bapak. Dari perbincangan ini saya mendapatkan beberapa ilmu yang sangat positif. Mudah-mudahan saya bisa atau menentukan suatu masalah dengan objektif, bukan subjektif dengan saya pribadi. Terima kasih Bapak atas wawancara atau perbincangan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat sekali untuk saya pribadi dan tentunya nanti untuk kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Untuk kali ini saya nanti untuk lanjut ke wawancara. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan banyak orang lain. Salam literasi. Kali ini kita wawancara yang kedua menuju SD 1 Buntu, Kecamatan Kejajar. Mari kita ikuti ke dalam wawancara. Assalamualaikum Bedan. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu dimudahkan, diberi kelancaran dalam segala hal. Terima kasih Bedan. Jadi saya sedikit mereportkan ada beberapa hal pertanyaan untuk cara saya yang berbeda, yaitu bridging question for the interview. Sedikit pertanyaan yang harus saya menggali bagaimana melangkah etika yang bagus dalam keluarga atau lingkungan sekolah. Oh, silakan nanti saatnya saya bisa menjawab, saya langsung jawab. Saat ada kita bahas bersama. Santai saja Bu, tidak terlalu bidang atau apapun, karena ini sudah banyak saya mencari atau menurut Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan Pak? Menurut saya, dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini yang merupakan etika atau jadi bukan moral itu, yang pertama saya mencari titik temu dulu, ya, bagaimana agar masalah itu tidak bisa berkembang kemana-mana dulu, istilahnya kita. Selanjutnya, setelah kita mencari tahu, kita sudah tahu, selanjutnya kita bertemu dengan para pendidiknya. Yang terutama di sini adalah bertemu dengan guru, atau misalnya memanggil orang tuanya, memanggil anaknya untuk diwawancarai lebih lanjut. Menjalani seperti itu. Iya, seperti itu. Terus untuk selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya, dalam pengambilan keputusan tersebut, saya mengambil mana yang harus lebih dipentingkan. Setelah itu, baru kemudian untuk mengambil keputusan selanjutnya. Itu
kandung maksud agar keputusan-keputusan yang sekiranya penting itu kita jadikan di pokok dulu, baru setelah itu baru saja yang lain. Jadi biar tidak menyalahkan satu pihak. Ya, terselesaikan dulu, baru kemudian ya. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur seperti apa ya? Langkah-langkah saya dalam menghadapi yang dilakukan selama ini, misalnya menghadapi kasus-kasus yang seperti itu. Langkah yang pertama, kita bisa bertemu dengan siapa, ya. Maksudnya siapa ini yang terlibat dalam masalah itu. Kemudian baru memperlihatkan, misalnya mempelajari fakta atau tidak. Nah, kemudian dari mempelajari fakta itu kita bisa mengkaji, ya, terus menguji ya, kasus tersebut supaya jelas kasusnya apa. Untuk selanjutnya, setelah kita menggali kasus, terus kemudian mempelajari faktanya dan lain sebagainya, baru kita akhirnya mengambil suatu keputusan. Ya. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kriminal etika? Selama ini kami, khusus di sekolah kami ini, karena kami baru kurang lebih 2 bulanan di sekolah ini, yang semula saya di SD 2 Serang lalu kemudian di sini, itu saya mengambil jalan tengah, ya, jalan tengah yang tidak merugikan semua pihak, ya, terus kemudian bisa untuk tidak mengambil resikonya, ya. Terus kemudian yang selanjutnya, kami di sini berusaha memberikan yang terbaik. Yang terbaik ini bagi siapa? Yang bagi masyarakat, bagi lembaga pendidikan di sini, jadinya bagi anak-anak. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Tantangannya apa ya? Tantangan yang saya hadapi ini, tantangan tersebut sangat kompleks. Jadi kita bisa atau tidak bisa bersikap yang berhubungan dengan perasaan. Maksudnya kami tidak bisa memaksakan, karena satu dengan yang lain itu kan perasaannya itu masing-masing. Jadi kita tidak dalam bersikap tidak harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi tidak memaksakan. Ya, tidak memaksakan seperti ini. Jadi berusaha, ya. Nah, ini untuk apa nggih? Kepentingan bersama dan menjaga perasaan masing-masing. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Pak Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau gimana? Dalam menghadapi masalah ini, kita sebelumnya harus mengambil informasi kita gali, kita kumpulkan, kemudian dijadwalkan. Nah, setelah dijadwalkan, itu dari jadwal tersebut maksudnya kita tidak spontanitas untuk mengambil sikap atau bersikap. Itu jadi setelah dijadwalkan, terus kemudian besoknya atau mempertimbangkan lagi, apakah
informasi ini itu bisa disampaikan besok atau kapan ya, sehingga mempertimbangkan aturan kepedulian, terus kemudian kepentingan orang banyak. Mungkin kalau sekarang kita akan menggunakan itu, mungkin yang lain jadi kita dijadwalkan kapan mereka khususnya di lembaga pendidikan ini, bapak ibu guru dan lain-lain yang bisa melaksanakan tersebut. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor jelas ada, siapapun jelas ada ya. Siapapun orangnya adalah semua dewan guru yang ada di sini. Itu yang pertama. Yang pertama, saya punya komite. Punya komite juga nanti bisa di komite disuruh datang sekolah, kemudian kita duduk bersama antara kita lembaga pendidikan ini, guru dan komite. Terus dari semua hal yang telah disampaikan ini, apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan di Mayatika? Selama ini kami memang banyak sekali hal-hal tentang pembelajaran, terutama yaitu keputusan yang kita ambil itu keputusan yang tidak merugikan orang lain atau pihak lain. Misalnya kok dalam mengambil keputusan itu tidak bisa kakak itu nanti yang ini bisa rugi itu, maka kita berhati-hati sekali dalam mengambil suatu keputusan, maksudnya agar keputusan tersebut tidak merugikan pihak lain, merugikan orang lain dan siapapun. Bersifat objektif. Ya, terus kemudian sifat apa keputusan yang bisa kita ambil itu kita berpedoman pada objektif, sifat yang objektif dan bukan subjektif. Seperti itu. Menurut kami seperti itu. Hal-hal yang kita lakukan di SD yang baru ini, karena saya ini di sini baru tadi saya sampaikan baru sekitar 2 bulan, saya berhati-hati sekali. Terima kasih Bu Wendang selaku Kepala Sekolah SD itu. Mudah-mudahan dari wawancara kita ini membantu saya, terus banyak orang lain bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan benar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Sama-sama Pak Tri, kita hanya saling berdoa seperti mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang kita harapkan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan pengambilan keputusan tadi ya, pokoknya mengambil yang bersifat objektif seperti itu yang bisa kami sampaikan nanti bisa dikembangkan oleh Pak Densi. Ya, terima kasih. Demikian wawancara kami, mudah-mudahan wawancara ini dapat menggugah inspirasi banyak orang. Tentunya untuk pribadi saya tambah lebih semangat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam